Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke YouTube saya, terutama dari para subscriber, itu menanyakan tentang bacaan niat pada saat akan melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Kemudian ada juga yang menanyakan, Pak, bagaimana bacaan niatnya pada saat akan melaksanakan sholat 2 rakaat di tempat mikot. Nah, memang sengaja saya tidak jawab, karena memang tuntunan dari Nabi tidak ada bacaan tertentu yang harus diucapkan pada saat akan melaksanakan sholat tersebut. Nah, agar lebih jelasnya Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan, karena tadi pertanyaan masalah bacaan niat. Berarti yang harus saya jelaskan itu apa itu niat, supaya Bapak Ibu memahami apa itu niat. Saya akan jelaskan. Yang pertama Bapak Ibu, niat itu adalah keinginan hati seseorang untuk melaksanakan suatu tindakan. Itu namanya niat. Saya ulangi, niat adalah keinginan di dalam hati seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Contoh, tadi pagi saya jam 8 pagi itu ada keinginan untuk membeli pisang di Bang Kumis yang biasa lewat di depan rumah saya. Nah, Bang Kumis ini biasanya itu lewat antara jam 8 sampai jam 9. Nah, kemudian saya niatkan hatinya, karena saya ingin beli pisang, berarti kan saya niatnya pengen pisang. Akhirnya saya menyiapkan uang, kemudian saya keluar menunggu di pagar. Sambil tengok, kemudian ada yang bertanya ke saya, Pak, lagi ngapain? Lagi nunggu siapa? Kemudian saya menjawab, saya mau beli pisang, lagi nunggu Pak Kumis. Nah, berarti niat saya itu seperti yang saya katakan tadi, niatnya ingin beli pisang. Kalau ada yang nanya, berarti saya akan jawab beli pisang, kalau jawabannya jujur. Ya. Nggak mungkin dong kalau saya misalnya ada yang menanya, padahal niat saya ingin beli pisang. Pak, lagi ngapain tengok-tengok? Saya akan beli mobil. Berarti kalau saya mengucapkan seperti itu, berarti itu namanya dusta atau bohong karena tidak sesuai dengan hatinya. Nah, itu contoh dari niat. Nah, kemudian saya contohkan lagi, ada dalam hadis itu diterangkan, pada saat peperangan itu banyak para sahabat bersama Nabi itu jihad bersama-sama. Ada seseorang itu yang luar biasa ikut berperang, kemudian mati terbunuh di dalam peperangan. Kemudian para sahabat menanyakan kepada Nabi, bagaimana dengan orang tersebut yang mati dalam peperangan tersebut? Nah, kemudian Nabi menjawab, dia masuk ke dalam neraka. Para sahabat kaget, kenapa? Kok sampai begitu hebatnya dia ikut berperang fisabilillah, tapi Nabi menghukumi dia masuk ke dalam neraka. Nah, Nabi menjawab, karena di dalam hatinya niatnya tidak karena Allah. Niatnya pada saat itu dia ingin disebut
bahwa dia ahli dalam berperang, jago dalam berperang. Berarti tidak karena Allah. Perlu diketahui Bapak Ibu, ada niat yang memang Nabi contohkan untuk diucapkan, yaitu pada saat seseorang akan melaksanakan haji dan juga orang yang akan melaksanakan ibadah umroh. Itu niatnya memang diucapkan. Contoh orang yang akan melaksanakan ibadah haji, niatnya itu diucapkan. Niatnya yaitu labbaik Allahumma hajjan. Itu kalau orang yang mau haji. Kemudian orang yang mau umroh, itu niatnya labbaik Allahumma umrotan. Nah itu memang ada tuntunannya harus diucapkan. Berarti kalau tidak ada tuntunannya, cukup di dalam hati, niatkan karena Allah. Karena memang Allah itu menerima amalan tergantung dari niatnya. Ada dalam hadis Imam Bukhari diterangkan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan itu disertai dengan niat, segala amalan itu tergantung dari niatnya. Berarti kalau niatnya kita ibadah kepada Allah, itu namanya karena Allah. Itu ya. Jadi supaya dipahami, ya, ingat niat itu urusan hati pertama. Yang kedua, memang betul ada yang harus diucapkan. Kalau memang itu harus diucapkan dan dipraktekkan oleh Nabi, kita wajib mengikutinya. Nah, selanjutnya pertanyaan tadi, ya, ada yang menanyakan, Pak, bagaimana berarti niat sholat di belakang makom Ibrahim? Nah, jawabannya, karena Nabi tidak mempraktekkan sebagaimana beliau mempraktekkan pada saat mau umroh, itu kan ada, niatnya memang harus dibaca, tadi saya sudah terangkan. Nah, berarti kalau kita mau sholat di belakang makom Ibrahim, ya sudah, ya, langsung takbir. Ya, jadi tidak ada, sudah saya jelaskan aslinya di video sebelumnya, tidak ada bacaan tertentu pada saat mau melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Terus bagaimana niatnya? Memang harus niat. Hati, pekerjaan hati, ingat, berarti niatnya saya akan melakukan ini karena Allah. Tidak perlu kita ucapkan, ya, umpamanya saya mau melakukan sholat ini karena Allah, Allahu Akbar. Nabi tidak mempraktekkan seperti itu. Cukup kita sholat itu seperti kita sholat-sholat yang lainnya. Jadi kesimpulannya, sengaja saya tidak jawab seperti itu karena supaya Bapak Ibu memahami dulu apa itu niat. Tadi sudah saya contohkan, saya ingin membeli pisang. Ya. Saya contohkan lagi, satu lagi agar jelas. Umpama saya dalam perjalanan sedang bawa mobil, kemudian di lampu merah nih umpamanya ada orang yang minta-minta umpamanya. Nah, kemudian hati saya itu gerentes. Gerentes itu niat hatinya itu berbicara bahwa kasihan ada seorang ibu-ibu tua renta yang minta dikasihani. Kemudian saya ingin memberi sesuatu sedekah berupa uang. Tapi hatinya tuh saya tuh niatkan, ya Allah, saya ingin memberikan ini, semoga Engkau ganti rezekinya dan juga pahala yang besar buat saya, ya Allah. Saya kasihkan. Tapi tidak perlu saya ucapkan, yang tahu hanya diri saya, bahkan di sebelah saya istri saya pun tidak tahu. Nah, itu aslinya yang dimaksud dengan niat. Jadi niat itu adanya di dalam hati. Namun apabila Nabi memerintahkan pada saat akan sedekah umpama harus dibaca, ya saya akan baca. Tapi karena memang urusan niat ini sudah diterang-terangkan, urusan hati, ya berarti cukup kita kerjakan, tinggal kasih, yang penting niatkan bahwa pemberian itu berharap Allah akan memberikan pahala. Itu salah satu contoh lagi agar Bapak Ibu sekalian itu lebih memahami apa itu niat. Kemudian umpama ada yang bertanya, Pak, terus bagaimana dengan orang yang mengajari saya
kalau mau beribadah itu mempraktekkan dengan niat-niatnya. Apakah itu betul? Jawabannya, jelas saya tidak mengetahui. Ya, sampai saat ini juga, ya, saya tidak mengetahui hal yang demikian. Berarti, kalau memang ada seperti itu, silahkan ditanya. Pak, saya mau beramal seperti ini. Bapak mengajari saya dengan bacaan ini, niatnya dibaca. Apakah itu benar sesuai dengan tuntunan Nabi? Apakah memang ada hadisnya? Silakan tanyakan ke yang mengajarnya. Nah, karena di sini saya di dalam menerang-nerangkan masalah agama ini, saya harus sesuaikan dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Ya. Kemudian juga apa yang saya sampaikan ini ya, dikerjakan juga oleh para sahabatnya. Kalau saya tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, kemudian para sahabat juga tidak mengerjakan, justru itu akan membahayakan kepada diri saya. Nah, dengan adanya keterangan ini, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian memahami apa itu niat yang pertama, kemudian juga yang keduanya, segala amal ibadah kepada Allah, niatkan karena Allah. Kalau niatnya dari awal sudah baik umpamanya, di tengah jalan ternyata berubah, bisa saja. Karena setan itu ya, lebih pintar dari kita. Saya sudah terang-terangkan bahwa yang namanya menoto hati itu juga perlu belajar. Perlu memanage agar tetap ibadah itu dari awal sampai akhir niatkan karena Allah. Kemudian yang terakhir, ya, di dalam masalah ibadah ini, kalau memang sekiranya ada tuntunan dari Nabi harus diucapkan, niatnya berarti kita ucapkan. Kalau memang ternyata Nabi, ya, Nabi itu kan termasuknya sebagai panutan kita, tidak mencontohkan, dia hanya nyuruh A umpamanya, ya kita kerjakan seperti yang Nabi kerjakan. Itu kalau kita ingin diterima oleh Allah. Karena dalam surat Al-Ahzab, ada dalam Al-Quran itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Niscaya sungguh ada bagi kamu sekalian contoh yang baik yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ya, segala amal ibadah kita diusahakan mencontoh Nabi agar apa? Agar kita bisa diterima amal ibadahnya. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini dapat bermanfaat khususnya bagi Bapak Ibu yang bertanya mengenai bacaan niat. Saya memang tidak menjawabnya karena memang ini butuh penjelasan yang cukup terperinci agar jangan sampai salah dalam melaksanakan ibadahnya. Jadi supaya jelas sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila video ini bermanfaat, saya persilahkan bisa di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Bila ada yang kurang bisa ditambahkan. Saya rasa itu saja. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.